Tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu karena tadi dari konferensi persnya Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu dan itu tidak boleh. Isu soal pagar laut ini makin seru ketika Presiden Prabowo memerintahkan untuk membongkar pagar-pagar tersebut, lalu TNI AL bersama masyarakat membongkarnya. Ada 600 orang yang terlibat dalam proses pembongkaran itu. Serunya lagi, barusan ketika Menteri ATR Pertanahan, Nusron Wahid, malah menginformasikan kepada kita bahwa di wilayah laut yang dipagerin itu sudah keluar HGB, hak guna bangunan. Agak aneh memang, laut kok ada HGB-nya. Keluar HGB dari 263 HGB yang keluar itu, sebagian besar milik perusahaan. Bahkan katanya ada 17 wilayah, ada 17 titik yang sudah menjadi hak milik. Ini agak aneh. Banyak pertanyaan besar, kok bisa sih laut kemudian keluar HGB-nya? Kalau merujuk pada peraturan, ya HGB atau hak pertanahan itu hanya bisa digunakan atau bisa dikeluarkan untuk sempadan pesisir pantai. Jadi kalau laut yang di HGB ya nggak bisa. Mungkin ya, kalau kita merujuk pada pola seperti ini, bagaimana kok sebuah kementerian, sebuah institusi bisa mengeluarkan sertifikat atau surat HGB itu di laut? Gua perkirakan sih mungkin barangkali riwayat atas tanah itu ada yang utak-atik. Minimal di utak-atik batas pesisirnya. Jadi ketika misalnya batas pesisirnya harus di titik A, lalu ditarik batas pesisirnya ke titik yang jauh menjorok ke laut. Ketika batas pesisirnya di utak-atik, artinya kan dari sisi hukum, ini memungkinkan dikeluarkan HGB, padahal itu masih laut. Jadi berdasarkan data ini, lalu kemudian di utak-atik. Yang kedua, siapa sih yang bisa mengutak-atik ini? Ya Pemda. Lalu Pemda kemudian data itu digunakan ke BPN untuk mengeluarkan sertifikat HGB tersebut. Karena itu sebetulnya dalam konteks pagar laut ini, ya nggak 1-2 institusi yang bergerak. Ada berbagai institusi yang bergerak dari Pemda mungkin, termasuk barangkali kepala desa, termasuk barangkali camat, dan lain-lain untuk mengubah data tentang peta wilayah, lalu kemudian berdasarkan data itu diajukanlah keluar HGB-nya. Ketika keluar HGB dan kita tahu 263 HGB dipecah-pecah sedemikian rupa, ya agar ngurusnya nggak sampai kepada pusat dong. Kalau dipecah-pecah kayak gitu kan ngurusnya gampang, cukup sampai ke Pemda saja, cukup sampai ke pemerintahan daerah saja, sehingga nggak kemudian ditarik di pusat, kalaupun pemilik dari 263 HGB itu nggak banyak orang, cuma ada beberapa perusahaan. Jadi ada satu perusahaan yang katanya memiliki sampai 200 lebih, ada perusahaan yang memiliki sampai 20 sertifikat HGB, lalu ada hak milik yang entah milik siapa atau milik perorangan. Ini menandakan bahwa kalau benar terjadi perubahan peta wilayah, terjadi perubahan batas garis pantai, artinya kan ada yang ngutak-ngatik. Lalu buat apa sih pagar sejauh 30 km itu? Kalau ada yang bilang nih, bahwa itu untuk kayak nanti terjadi proses reklamasi alami. Jadi
pagar-pagar itu sebetulnya tanda untuk proses reklamasi alami. Ya sudahlah, nelayan pasti dirugikan. Kalau benar terjadi perubahan peta itu ya, nelayan pasti dirugikan karena itu batasnya di laut. Kalau batasnya di laut kan nggak boleh. Laut kemudian dijadikan patokan untuk disertifikasi atau untuk dikeluarkan suratnya. Dalam konteks ini kelihatan banget deh bahwa di pagar laut itu, ini bukan sekedar jejeran bambu sejauh 30 kilometer. Ini adalah kepentingan orang-orang besar di belakang pagar laut itu. Dan terbukti simpang siur pendapat bahkan dari Kementerian KKP, simpang siur pendapat dari Kementerian ATR menandakan bahwa ini bukan cuma sekedar proyek kerjaan nelayan. Ini proyek yang jauh lebih besar sehingga bahkan kekuatan-kekuatan besar saling bersimpang siur, saling bertabrakan untuk berkomentar tentang pagar laut itu. Terus bagaimana kita? Kita sih simpel. Sebagai masyarakat, kita berharap tegakkan deh aturan sebagaimana mestinya. Iya, memang kalau dirunut dari data bahwa ada proyek strategis nasional di situ yang diberikan kepada perusahaan swasta untuk mengembangkan daerah pesisir. Tetapi ya cara-caranya Mbak ya harus memperhatikan juga kepentingan-kepentingan masyarakat di situ. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, seperti yang saya bilang tadi bahwa terjadi pertarungan besar antar berbagai kekuasaan besar. Bahkan Menteri Erlangga sudah menginformasikan kepada kita, bukan tidak mungkin loh, PSN-PSN ini dievaluasi, lalu dicabut PSN-nya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan target-target nasional. Dan kita tahu, PSN buat PIK itu keluar di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, semakin jelas lagi tuh, bahwa pertarungan ini nggak ringan. Pertarungan kepentingan yang dilambangkan oleh pagar sepanjang 30 kilometer itu, di belakangnya adalah pertarungan kekuasaan, kekuatan-kekuatan besar, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan-kekuatan lain yang kemudian saling berkelindan dan pada intinya penguasa yang hari ini berkuasa ingin mengatakan bahwa sekarang kekuasaannya Presiden Pak Prabowo loh. Ini zaman kekuasaan Presiden Prabowo. Karena itu maka semuanya harus merujuk kepada perintah atau titah Presiden Prabowo. Wajar ketika mau bongkar pagar laut sampai Presiden harus berkomentar baru aparat bisa bergerak. Sebelum Presiden berkomentar kan nggak ada yang menangani itu. Paling cuma disegel, ditempelin spanduk yang kalau ngebongkarnya atau katakanlah membuka spanduknya sesimpel kita menarik Hansaplast dari koreng kita, kan cuma gampang kayak gitu. Nggak ada yang berani bongkar sebelum Prabowo ngomong. Kita sih cuma ngeliatin doang. Mudah-mudahan ada penyelesaian lah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Karena makna sesungguhnya dari proyek strategis nasional, dia bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Bagi kita semua, bagi masyarakat yang ada di proyek situ. Jangan malah kebalik, hanya gara-gara PSN kemudian masyarakat di sekitar jadi lebih sengsara karena kekuasaan atau karena orang yang pegang proyek itu bisa dengan kekuasaan untuk menggusur masyarakat, misalnya untuk menyengsarakan masyarakat, alasannya ini proyek strategis nasional. Ngeri kan kalau kayak gitu? Gue Eka Guntadi. Terima kasih.